Halo, masih dengan sistem ekskresi manusia. Kali ini pertanyaannya adalah, diketahui komposisi air dalam tubuh manusia adalah 75%. Kemudian yang ditanyakan adalah, apa yang terjadi jika air tidak diekskresikan keluar tubuh? Kemudian, untuk menjawab pertanyaan ini, yang perlu kita ketahui pertamanya adalah tentang air itu sendiri dan peran air dalam sistem ekskresi manusia. Nah, kemudian mari kita bahas satu persatu tentang peran air dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah air. Air berperan dalam proses metabolisme. Kemudian air juga sebagai komponen protoplasma, limfa, dan darah. Kemudian yang ketiga adalah air sebagai pengangkut. Yang di sini air sebagai berperan dalam proses metabolisme itu maksudnya adalah seperti pencernaan, kemudian penguapan, kemudian ekskresi, penguapan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah air sebagai komponen protoplasma dan limfa serta darah. Kemudian yang ketiga juga air berfungsi untuk mengangkut sisa metabolisme dari jaringan keluar tubuh. Kemudian air juga mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh kita. Nah, biasanya kita memerlukan air itu 2,5 liter setiap harinya. Karena apa? Karena setiap hari badan kita juga kehilangan 2,5 liter. Nah, air itu keluar dari tubuh kita lewat apa aja sih? Yang pertama adalah air keluar dari tubuh kita itu melalui urin, kemudian yang kedua adalah feses, yang ketiga adalah keringat, yang keempat adalah uap air yang berasal dari paru-paru. Nah, kemudian air itu bisa kita peroleh dari mana? Contohnya dari air minum, kemudian makanan, dari buah, dan dari sayur. Jadi, air yang kita butuhkan setiap hari itu sebenarnya juga berbeda-beda, tergantung dari berat badan kita, dan juga tergantung dari aktivitas kita. Nah, air itu di dalam tubuh kita, pengeluarannya diatur oleh satu kelenjar hipofisis, kemudian kelenjar tiroid, kemudian kelenjar anak ginjal, dan kemudian kelenjar kulit atau keringat. Nah, kemudian ada beberapa kelenjar yang memang berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh, kemudian penyerapan air, dan mereka ini biasanya penyerapan air dilakukan di jonjot usus halus dan pengeluarannya kemudian dikeluarkan melalui ginjal dan kelenjar keringat ini. Nah, kemudian diekskresikan keluar tubuh. Yang pertama, air itu bisa menjadi racun. Kemudian, air juga bisa menyebabkan, jika tidak dikeluarkan, menyebabkan penyakit nefritis. Jadi, karena air itu tidak dikeluarkan dari tubuh sebagai hasil dari ekskresi, nah, jadi akan bersifat racun gitu bagi tubuh kita. Kemudian seperti halnya dengan penyakit nefritis, di mana ketika air itu tidak bisa dikeluarkan karena ginjal itu mengalami gangguan. Jadi, metabolisme hasilnya itu tidak bisa diekskresikan. Nah, ketika tidak bisa diekskresikan, maka hasil ekskresi itu akan menumpuk di dalam tubuh kita sehingga badan itu akan mengalami pembengkakan di daerah-daerah tertentu sehingga bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan edema. Nah, itulah ketika air itu atau hasil ekskresi yang berupa air itu tidak bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Sekian penjelasan kali ini, terima kasih.